pemilihan pengobatan nyeri perut itu bermacam-macam. Jadi tergantung dari jenis dan lokasinya. Dan saya dengar katanya 15 menit setelah pemberian pasti sembuh. Ya, karena memang sudah ada penelitiannya nih Pak. Oh gimana tuh penelitian? Memang penelitian yang sudah dilakukan oleh Lacey et al. Ini didapatkan hasil bahwa intensitas nyeri itu berkurang secara berkala dalam 15 menit nih Pak setelah pemberian hyosin N-butyl bromide. Jadi kalau nyerinya udah lebih hebat, tidak tertahankan, minumlah yang ini. Iya benar. Nah biasanya nih untuk wanita nih Pak banyak yang kasus nyeri haid. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Swipers, menurut laporan Centers for Disease Control and Prevention, 45 juta orang di seluruh dunia mengunjungi dokter setiap tahunnya karena keluhan nyeri perut. Rasa nyeri atau ketidaknyamanan ini biasanya dirasakan di area di antara dada bagian bawah hingga selangkangan termasuk diafragma panggung beserta alat kelamin dan ruang retroperitoneal. Penyebab nyeri perut ini beragam dan efek sampingnya seperti mulas, kram perut hingga sensasi tertusuk di perut tentu membuat aktivitas sehari-hari menjadi terhambat. Oleh karena itu, penting untuk meredakan rasa sakit dengan obat yang bekerja secara cepat dan efektif untuk mengurangi nyeri dan meredakan kram, serta merelaksasi otot polos usus. Nah, mari kita bahas lebih dalam tentang penyakit nyeri perut dan cara mengatasinya. Bersama saya Immanuel Tagalung akan memandu podcast di episode kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, tapi sudah hadir tamu kehormatan kita, Apoteker Silvianita Mirani. Terima kasih sekali lagi Bu Rani udah mau datang kembali ke podcast Swaper X. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ibu Rani ini kalau senyum tuh mengalihkan dunia. Ini bisa aja. Bu, apa sih sebenarnya nyeri perut itu dan penyebab umumnya itu terjadi karena apa sebenarnya? Ya, sebenarnya kan kalau nyeri perut itu adalah gejala nyeri atau rasa sakit tuh yang dialami pada perut. Oke. Nah, gitu. Jadi memang jika seseorang yang mengalami nyeri perut itu biasanya juga mengalami kram, mules dan juga ada sensasi tertusuk pada perut tuh Pak. Oke. Seperti itu. Jadi memang, nah nyeri perut ini ada dua kategori. Jadi memang kategori nyeri perut akut dan nyeri perut kronis. Nah untuk nyeri perut akut ini biasanya tuh terjadinya kurang dari 24 jam. Jadi memang rasanya itu nyerinya sangat hebat. Okay. Nah, untuk nyeri akut ini biasanya tuh perlu penanganan langsung nih Pak. Jadi penanganan segera. Karena memang itu sakit sekali seperti itu. Nah, yang untuk kedua tuh nyeri kronis. Nah, untuk nyeri kronis itu nyeri perut yang berlangsung lebih dari 3 bulan baik secara terus-menerus ataupun hilang timbul nih Pak. Jadi kadang-kadang sakit, kadang enggak seperti itu. Jadi memang untuk nyeri perut itu kan juga bisa dari ringan bahkan sampai yang relatif serius nih Pak. Kalau ringan kan biasa entah mungkin kita habis makan kepedesan gitu ya. Makan makanan yang pedas itu jadi bikin perut sakit, bahkan sampai yang nyerinya hebat sekali. Nah, untuk pada wanita ini biasanya nyeri perut itu dapat terjadi akibat masalah kesehatan yang berkaitan dengan masalah reproduksi, dengan sistem reproduksi nih Pak. Seperti itu. Penyebabnya. Iya. Selain daripada makanan, misalnya kayak pedas tadi, yang kedua adalah ada masalah pada reproduksi. Iya, adanya betul gangguan sistem reproduksi. Ya, biasanya tuh pada wanita tuh Pak. Nah. Oke. Penyakit apa yang biasa dikaitkan dalam penyakit nyeri perut ini? Iya. Kalau untuk nyeri perut itu biasanya dikaitkan dengan beberapa penyakit dan biasanya itu gejalanya ada di kuadran yang berbeda yang berada di perut itu sendiri. Nah, untuk nyeri perut itu bisa disebabkan juga karena kita sensitif terhadap makanan tertentu seperti kopi, alkohol gitu ya. Juga adanya makanan pedas juga bisa dipengaruhi oleh stres nih Pak. Nah, juga karena adanya perubahan rutinitas itu juga bisa mempengaruhi. Nah, untuk nyeri perut yang pada diare itu biasanya disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Betul. Dan ada kondisi lain juga nih Pak yang menyebabkan nyeri perut.
ada beberapa penyakit lain. Nah, seperti usus buntu nih Pak. Usus buntu, juga adanya kolesistitis, itu juga adanya masalah ginekologis, ada obstruksi usus, dan juga ada pankreatitis. Itu juga merupakan, dan masih banyak lagi sih Pak penyakit-penyakit yang jadi penyebab adanya rasa sakit di perut itu. Bicara soal obat nyeri perut, tentunya ada kandungan nih. Betul. Ya Bu ya, ada kandungan yang memang direkomendasikan lah untuk mengatasi nyeri dan kram. Bagaimana menurut Ibu di sini? Memang untuk pemilihan pengobatan nyeri perut itu bermacam-macam. Jadi tergantung dari jenis dan lokasinya. Gitu. Nah, untuk nyeri perut bagian bawah itu yang biasanya disertai dengan kram, ini dapat menggunakan obat antispasmodik. Berarti ini yang bagian bawah ya? Ya, nyeri perut bagian bawah itu untuk menggunakan obat antispasmodik. Nah, misalnya itu hyosin N-butyl bromide atau yang biasanya dikenal dengan HBB nih Pak. Iya, HBB. Gitu, betul. Ya. Kalau tadi di lokasi perut bawah, kemudian ada lokasi mana lagi Bu kira-kira? Ya, ada lokasi perut bagian atas tuh biasanya mah atau GERD tuh Pak. Itulah lokasi-lokasinya. Iya. Nah, di depan kita kan sekarang sudah ada Buscopan. Kandungannya apa sih Bu dari Buscopan ini? Atau mekanismenya lah kalau boleh lebih detail lagi. Ya, Buscopan ini mengandung zat aktif hyosin N-butyl bromide atau yang biasa dikenal dengan HBB. Yang merupakan antikolinergik yang memiliki efek spasmolitik atau relaksasi otot. Seperti itu. Nah, hyosin N-butyl bromide ini bekerja menghambat asetilkolin nih Pak. Jadi pada bagian parasimpatik otot polos dan kelenjar sekretori. Hyosin N-butyl bromide juga menurunkan motilitas pada saluran cerna dan uregenital. Nah, sehingga bermanfaat dalam mencegah spasme di daerah tersebut nih Pak. Nah, HBB ini sendiri juga dapat mencegah adanya spasme di saluran gastrointestinal. Sebelum prosedur diagnostik ataupun radiologi seperti kolonoskopi itu Pak biasanya digunakan seperti itu. Dan saya dengar katanya 15 menit setelah pemberian pasti sembuh ya? Iya, karena memang sudah ada penelitiannya nih Pak. Oh gimana tuh Bu penelitiannya? Memang penelitian yang sudah dilakukan oleh Lacy et al. Ini didapatkan hasil bahwa intensitas nyeri itu berkurang secara berkala dalam 15 menit nih Pak setelah pemberian hyosin N-butyl bromide. Nah Bu, bicara soal tadi HBB dan paracetamol, ya kan? Dalam Buscopan ini gimana sih cara bekerjanya atau mekanismenya untuk menangani nyeri perut dan kram tadi? Ya, hyosin N-butyl bromide atau yang tadi disebutkan HBB ini merupakan obat spasmolitik nih Pak, yang memang bekerjanya pada otot polos saluran gastrointestinal, biliar dan genitourinarius. Nah, sedangkan kalau paracetamol ini memiliki efek analgesik dan antipiretik. Nah, pada paracetamol ini bekerja dengan dapat menghambat sintesis dari prostaglandin sentral dengan kuat nih Pak, dan dapat menghambat efek dari pirogen endogen pada pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Nah kalau kita lihat di sini kan Bu, berarti ada 2 jenis varian atau bagaimana nih untuk Buscopan sendiri ini? Saya lihat ada Buscopan Plus. Ya. Dan ada juga Buscopan yang injeksi atau ampul. Ampul, betul. Nah, apa aja perbedaan dari keunggulannya Bu? Perbedaannya untuk Buscopan yang tablet ini memang mengandung HBB atau hyosin N-butyl bromide 10 mg nih Pak. 10 mg. Ya, memang ini direkomendasikan untuk nyeri ringan sampai sedang. Buscopan Plus mengandung hyosin N-butyl bromide atau yang biasa dikenal HBB. Mengandung HBB 10 mg dan paracetamol 500 mg. Jadi memang diindikasikan untuk yang nyeri lebih hebat nih Pak. Betul. Jadi kalau nyerinya udah lebih hebat, tidak tertahankan, minumlah yang ini. Iya benar. Nah biasanya nih untuk wanita nih Pak banyak yang kasus nyeri haid. Nah ini biasanya ya. Betul. Nah ini juga ada nih Pak. Yang ketiga ada Buscopan ampul atau Buscopan injeksi. Nah ini mengandung hyosin N-butyl bromide-nya 20 mg. Nah bisa digunakan secara intravena maupun intramuskular. Nah ini digunakan memang untuk onset yang cepat atau memang untuk yang lebih kuat. Nah bagaimana soal dosis Bu dan cara penggunaannya? Buscopan dapat direkomendasikan digunakan pada dewasa dan anak-anak usia 6 tahun ke atas nih Pak. Nah penggunaan untuk dosisnya 1-2 tablet
hingga 4 kali sehari. Hingga 4 kali sehari. Jadi dapat digunakan sampai 4 kali sehari. Ya. Tapi jika misalkan 3 kali sehari itu sudah reda pun ya sudah cukup. Okay. Nah, untuk Buscopan Plus ini direkomendasikan untuk dewasa dengan dosis 1 tablet untuk 3 kali sehari. Jadi 3 kali 1 tablet. Ya. Nah, ada yang ini Buscopan ampul atau yang untuk injeksi. Ya, ini diberikannya 1 sampai 2 ampul. Nah, pemberiannya intravena maupun intramuskular. Nah, biasanya beberapa kali sehari ini Pak diberikannya. Nah, pastinya juga dengan resep dokter ya Pak ya. Nah, karena juga diberikannya dengan di rumah sakit atau klinik dengan fasilitas yang memadai. Oke, bicara soal dokter, kapan seseorang harus menemui dokter nih Bu untuk menyelidiki penyebab nyeri perut yang persisten atau parah? Ya, baiknya segera periksa ke dokter itu jika mengalami gejala-gejala seperti adanya pertama nih ada rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman pada perutnya berlangsung sudah lama atau 1 minggu atau lebih. Nah, yang kedua itu ada nyeri perut yang tidak membaik. Jadi tidak ada perbaikan bahkan malah parah gitu Pak. Betul, malah juga disertai dengan mual, muntah seperti itu. Nah, yang ketiga juga ada rasa kembung yang lebih dari 2 hari. Kembung lebih dari 2 hari. Betul, kan pasti juga nggak nyaman ya Pak ya, rasa kembung sampai sehari aja nggak nyaman apalagi 2 hari gitu. Nah, juga ada rasanya sensasi terbakar pada saat buang air kecil ataupun sering, durasinya sering buang air kecil. Nah, juga adanya diare yang terjadi lebih dari 5 hari. Nah, yang keenam itu juga adanya demam yang menyertai nyeri nih Pak. Nah, itu perlu juga diwaspadai. Nah, juga adanya menurunnya nafsu makan yang berkepanjangan. Itu juga adanya terjadinya pendarahan vagina. Juga yang perlu diwaspadai juga karena adanya penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya nih Pak. Tiba-tiba turun aja. Betul, totalnya turun. Wah, kenapa nih? Itu perlu segera diperiksa ke dokter. Itulah gejala-gejala atau tanda-tanda yang memang udah harus pergi ke dokter. Iya, betul sekali. Mantap sekali. Swipers, lengkapi sediaan apotekmu dengan produk Buscopan yang tersedia di SwiperX Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan, apotek pasti aman, nyaman, dan cuan hanya di SwiperX Belanja. Silakan Bu Rani, closing statement. Apa saja sih kira-kira manajemen nyeri dan kram perut yang dapat direkomendasikan oleh apoteker kepada pasien? Monggo. Oke, baik, terima kasih. Nyeri perut itu dapat disebabkan oleh banyak hal dengan gejala dari ringan sampai berat. Gejala nyeri perut itu juga dapat muncul dari perut bagian atas maupun perut bagian bawah. Untuk mengatasi nyeri perut itu pertama itu yang kita lakukan adalah menghindari penyebabnya. Misalkan kita menghindari penyebab makanan pedas atau yang merangsang nyeri perut maupun stres. Yang kedua, kita perlunya menggunakan antispasmodik seperti Buscopan untuk nyeri perut dan kram. Serta segera ke dokter apabila ada gejala-gejala serius seperti nyeri hebat, muntah, dan gejala lainnya. Semoga kita semua dapat diberikan kesehatan dan terhindar dari masalah nyeri perut yang serius. Mantap sekali, terima kasih Bu Rani atas penjelasannya. Teman-teman pasti suka dengan penjelasan terutama untuk Buscopan itu sendiri. Terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sharekan YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.